Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam video saya. Perkenalkan, saya Kurniasti Arbi. Di video kali ini saya akan membahas salah satu konsep penting dalam dunia filsafat dan ilmu pengetahuan, yakni hermeneutika. Pernahkah Anda membaca sebuah teks atau mendengar suatu pesan, tetapi orang lain memahaminya secara berbeda? Mengapa hal ini bisa terjadi? Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana hermeneutika membantu kita dalam memahami makna teks, komunikasi, dan bahkan realitas di sekitar kita. Mari kita mulai. Nah, kita akan mulai dengan yang pertama, apa itu hermeneutika? Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani hermeneuin yang berarti menafsirkan atau menerjemahkan. Kata ini terkait dengan Hermes, dewa dalam mitologi Yunani yang bertugas menyampaikan pesan dari dewa-dewa kepada manusia. Hermeneutika awalnya berkembang dalam tradisi keagamaan, terutama dalam menafsirkan teks suci, namun kini diterapkan dalam berbagai bidang seperti filsafat, sastra, hukum, dan ilmu sosial. Hermeneutika bukan hanya tentang menafsirkan teks secara harfiah, tetapi juga memahami makna tersembunyi di balik kata-kata. Pemahaman ini mencangkup faktor sejarah, budaya, bahasa, dan konteks sosial tempat teks tersebut ditulis dan dibaca. Yang kedua, sejarah singkat hermeneutika. Yang pertama, hermeneutika klasik, yaitu pada zaman Yunani kuno dan abad pertengahan. Pada zaman Yunani kuno, hermeneutika terutama digunakan dalam menafsirkan karya sastra dan mitologi. Plato dan Aristoteles membahas bagaimana bahasa dapat mengandung makna tersembunyi. Di era Kristen awal dan abad pertengahan, hermeneutika berkembang dalam menafsirkan Alkitab. Misalnya, Santo Agustinus dan Thomas Aquinas mengembangkan metode tafsir yang mencangkup pendekatan literal, moral, alegoris, dan anagogis. Yang kedua, hermeneutika modern, yaitu pada abad ke-19, awal ke-20. Pada masa ini, hermeneutika mulai dipandang sebagai metode ilmiah dalam memahami teks, terutama dalam ilmu sosial dan filsafat. Wilhelm Dilthey membedakan antara ilmu alam yang menjelaskan fenomena berdasarkan hukum universal dan ilmu sosial yang memahami makna dalam konteks sejarah dan budaya. Yang ketiga, hermeneutika kontemporer, yaitu pada abad ke-20 sampai sekarang. Pada abad ke-20, pemikiran tentang hermeneutika semakin berkembang. Filsuf seperti Martin Heidegger dan Hans-Georg Gadamer tidak hanya menekankan interpretasi teks, tetapi juga melihat hermeneutika sebagai cara manusia memahami dunia. Dalam perkembangan selanjutnya, Jürgen Habermas dan Paul Ricoeur membawa hermeneutika ke dalam kritik ideologi dan pemahaman sosial yang lebih luas. Bagian yang pertama, pendekatan dalam hermeneutika. Yang pertama, hermeneutika klasik. Hermeneutika awal berfokus pada interpretasi teks keagamaan seperti Alkitab atau Al-Quran. Dalam tradisi Kristen, metode tafsir dikembangkan oleh Santo Agustinus yang menekankan pemahaman literal, moral, dan alegoris terhadap teks suci. Contohnya, interpretasi literal, yaitu memahami teks sesuai dengan arti harfiahnya. Interpretasi alegoris, yaitu mencari makna simbolis dalam teks. Interpretasi moral, yaitu menemukan pesan etis dalam teks. Interpretasi anagogis, yaitu memahami teks dalam konteks spiritual atau eskatologis. Dalam Islam, tafsir Al-Quran berkembang dengan berbagai metode seperti tafsir bi al-matsur berdasarkan hadis dan perkataan sahabat, dan tafsir bi al-rayi berdasarkan akal dan analisis filosofis. Yang kedua, hermeneutika filosofis. Yang pertama ada Friedrich Schleiermacher
Schleiermacher adalah tokoh awal yang mengembangkan hermeneutika sebagai ilmu penafsiran yang sistematis. Ia menekankan bahwa memahami teks membutuhkan dua aspek. Yang pertama, gramatikal, yaitu memahami struktur bahasa dan konteks linguistik teks. Yang kedua, psikologis, yaitu memahami niat dan pemikiran penulis saat menulis teks tersebut. Contohnya, jika kita membaca puisi Rendra, kita tidak hanya memahami kata-katanya, tetapi juga latar belakang dan pengalaman hidupnya yang mempengaruhi puisi tersebut. Yang kedua, Wilhelm Dilthey. Dilthey membedakan antara eksplanasi atau penjelasan ilmiah dan ilmu alam dan pemahaman interpretasi dalam ilmu sosial dan sejarah. Menurutnya, teks dan fenomena sosial harus dipahami dalam konteks budaya dan sejarahnya, bukan hanya dijelaskan dengan hukum-hukum umum seperti dan ilmu alam. Contohnya sejarah Perang Dunia II tidak bisa hanya dijelaskan dengan angka korban atau strategi militer, tetapi juga dengan memahami bagaimana pemikiran masyarakat saat itu membentuk keputusan politik dan perang. Yang berikutnya, Martin Heidegger. Heidegger memperluas hermeneutika menjadi sebuah metode eksistensial. Baginya, hermeneutika bukan hanya tentang menafsirkan teks, tetapi juga tentang bagaimana manusia memahami dunia. Ia memperkenalkan konsep Dasein yang berarti keberadaan manusia yang selalu dalam proses memahami dirinya sendiri dan dunianya. Contohnya, seorang filsuf tidak hanya membaca sebuah buku filsafat, tetapi juga menempatkan dirinya dalam pengalaman hidup yang sesuai dengan pemikiran dalam buku itu. Yang berikutnya, Hans-Georg Gadamer. Gadamer mengembangkan konsep fusi cakrawala yang berarti bahwa pemahaman terjadi ketika cakrawala makna pembaca bertemu dengan cakrawala sejarah teks. Ini berarti tidak ada interpretasi yang benar-benar objektif. Semua pemahaman selalu dipengaruhi oleh perspektif pembaca. Contohnya, pembaca modern mungkin memahami novel Laskar Pelangi secara berbeda dari seseorang yang hidup di tahun 1980-an karena perbedaan konteks sosial dan budaya. Yang ketiga, hermeneutika kritis. Yang pertama ada Paul Ricoeur. Ricoeur menggabungkan hermeneutika dengan fenomenologi. Ia menekankan peran simbol dan narasi dalam membentuk makna. Ricoeur juga berbicara tentang hermeneutika kecurigaan, yaitu pendekatan yang mempertanyakan makna tersembunyi dalam teks. Contohnya, dalam membaca sebuah novel, kita bisa bertanya apakah ada bias ideologi dalam cerita yang disampaikan. Yang berikutnya, Jürgen Habermas. Habermas menggunakan hermeneutika untuk menganalisis kekuasaan dan ideologi dalam bahasa. Ia berargumen bahwa bahasa sering digunakan sebagai alat dominasi sosial dan politik. Contohnya, wacana politik seringkali dikemas dengan istilah yang tampaknya netral, tetapi sebenarnya mengandung kepentingan tertentu. Yang keempat, hermeneutika postmodern. Tokoh utamanya yaitu Jacques Derrida dan Michel Foucault. Derrida mengembangkan konsep dekonstruksi, yaitu membongkar struktur teks untuk mengungkap kontradiksi dan makna tersembunyi. Foucault menganalisis bagaimana wacana dalam teks mencerminkan kekuasaan dan struktur sosial. Contohnya, sebuah berita di media massa bisa dianalisis untuk melihat bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk opini publik. Yang bagian kedua, aplikasi hermeneutika dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam studi agama. Tafsir Al-Quran atau Injil dengan mempertimbangkan konteks sejarah dan budaya. Yang kedua, dalam sastra, yaitu memahami novel atau puisi dengan meneliti
latar belakang penulis dan simbolisme dalam teks. Yang ketiga, dalam ilmu sosial, yaitu menafsirkan fenomena sosial seperti propaganda politik atau budaya populer. Yang keempat, dalam hukum, yaitu memahami teks hukum dengan mempertimbangkan niat pembuat hukum dan konteks sosialnya. Demikianlah pembahasan kita tentang hermeneutika. Kita telah melihat bagaimana hermeneutika berkembang dari interpretasi teks keagamaan hingga menjadi metode berpikir yang digunakan dalam filsafat, hukum, sastra, dan ilmu sosial. Dalam dunia yang penuh dengan informasi dan perbedaan sudut pandang, memahami makna dengan lebih kritis adalah keterampilan yang sangat berharga. Teruslah berpikir terbuka, kritis, dan reflektif dalam membaca dan menafsirkan teks di sekitar kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.